Disinilah jeniusnya dari Bu Mega ya di sini. Ya, pada waktu lalu menurut saya sih pancingan dari Bu Mega menurut saya sukses besar. Karena apa? Karena pada waktu lalu memang ada pemberitaan ya yang menyebut Megawati mengutus Puan, setidaknya untuk menjembatani lah pertemuan antara Prabowo dan Bu Mega di sini. Nah, akhirnya pancingan tersebut sukses. Dan di sini ketika hari Lebaran, di sini keempat menteri agak lama berada di dalam rumah Megawati, berbeda dengan Rosan Roslani TKN Prabowo Gibran yang baru 5 menit sudah keluar. Nah, dari sini bahkan dari berita Law Justice, ini tujuan Megawati utus Puan komunikasi dengan Prabowo Subianto. Nah, di sini menurut saya sangat keren sekali. Apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, banyak loh yang kepingin bertemu dengan Ibu Megawati. Yang pertama waktu lalu rame diperbincangkan adalah yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono di situ, bahkan ya setidaknya diminta untuk memfasilitasi lah yaitu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati. Walaupun sampai saat ini juga belum terrealisasi, dan ternyata ya di sini akhirnya ya dibalas lah oleh Ibu Megawati dengan pancingan, yaitu Megawati mengutus Puan Maharani untuk berkomunikasi dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, akhirnya pancingan tersebut sukses. Dan di sini ketika hari Lebaran, di sini keempat menteri agak lama berada di dalam rumah Megawati, berbeda dengan Rosan Roslani TKN Prabowo Gibran yang baru 5 menit sudah keluar. Apakah ini ya tidak ada pertemuan dengan Ibu Megawati, alias pancingan di sini ya sebatas omon-omon atau seperti apa? Nah, kalau dilihat dari sini terlihatlah yang semangat sekali, yang kepengen bertemu dengan Ibu Megawati itu adalah dari Gerindra atau dari Pak Prabowo Subianto. Terlihat dari sini yang ngebet kepingin ketemu. Bahkan di sini ketika Ibu Megawati menggelar open house di rumahnya, di situ langsung TKN Prabowo Gibran yaitu Roslan Roslani langsung datang ke rumah Ibu Megawati yang hanya 5 menit saja baru keluar. Tetapi kalau keempat menteri di sini agak lama berada di rumah Ibu Megawati. Nah, di sini juga bertanda apa ya? Bertanda apa? Apakah ada penolakan? Apakah seperti apa ya, kita tidak tahu. Memang harus ada statement atau klarifikasi lah dari yang bersangkutan, entah itu Rosan Roslani atau dengan Sekjen PDIP Hasto Kristanto. Kemungkinan yang lebih jelas mengetahui persoalan yaitu kenapa TKN Prabowo Gibran di sini datang ke rumah Ibu Megawati. Ya, walaupun open house sih, semuanya juga bisa hadir, tapi juga terbatas. Di sini juga sangat mengejutkan sekali lah, dimana menurut saya sih pancingan dari Ibu Megawati yaitu menyuruh Puan untuk komunikasi dengan Pak Prabowo Subianto menurut saya sukses besar di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya kalau melihat dari judul di sini saja. Hari pertama Lebaran, Sri Mulyani, Retno, Budi Gunawan dan Menteri Basuki datang ke rumah Ibu Megawati. Di sini dari Okim, kan itu proksinya PDI semua. Ya ampun, Mimin dan siapapun menulis beritanya. Hari raya pun harus banget silaturahmi di Amarti dan buat artikel kayak gini. Ya. Ada yang spesial kayaknya. Baru 5 menit sudah keluar, berasa apa gitu. Panas, make obat, kuat atuh, musuh tak diundang. Ngomongin apaan ya kira-kira? Itu si Rosan kok 5 menit doang? Cuma salaman doang kah? Kalau menteri yang lain ya wajar. Dari dulu kan emang orangnya Bu Mega. Kalau Pak Bas maju di DKI biarpun diusung PDIP saya dukung. Dari sini bahkan pada waktu lalu ya rame terdengar yaitu menerka peluang PDIP masuk pemerintahan usai Mega utus Puan bertemu dengan Prabowo, dan bahkan juga dari pengamat politik yaitu PDIP akan merapat ke kubu Pak Prabowo Subianto. Apakah benar? Tetapi ketika yaitu ada berita Mega mengutus Puan yaitu untuk bertemu Pak Prabowo Subianto, akhirnya juga langsung ditanggapi serius oleh Rosan. Menurut saya juga sangat keren sekali, yaitu langsung lah menjemput bola di situ. Menurut saya sangat keren. Walaupun ya baru 5 menit langsung keluar. Nah, dari berita di sini yaitu dari kompas.com. Di sini hari pertama Lebaran 2024 Sri Mulyani, Retno, Budi Gunadi dan Basuki datangi kediaman Megawati. Nah, dari sini 4 menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendatangi kediaman
zaman Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. 4 menteri yang dimaksud adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan. Pantauan Kompas.com awalnya terlihat 3 menteri yang hadir, yakni Basuki, Gunadi, dan Retno. Basuki tampak menggunakan peci hitam. Mereka datang pukul 10.50. Ketiganya hanya melambaikan tangan kepada awak media. Tak berselang lama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyusul 3 menteri itu, yaitu mengunjungi Megawati. Sri Mulyani datang sekitar pukul 11:11. Nah, di sini sebelumnya terlihat hadir Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani pada pukul 10.40. Ia datang bersama istrinya dan keluar pada pukul 10.45. Wow, di sini sangat sebentar sekali loh, di sini hanya 5 menit saja loh. Pada pagi hari saat sholat Idul Fitri, sejumlah menteri kabinet diketahui mendampingi Jokowi sholat di Masjid Istiqlal Jakarta. Pantauan Kompas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tiba mengenakan baju koko berwarna putih sekitar pukul 6.30. Tak lama kemudian Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menyusul. Nah, dari sini cukup mengejutkan sekali ya. Hanya 5 menit langsung keluar. Jadi tiba pukul 10.40 dan keluar 10.45. Wah, tidak makan kue lebaran berarti ya, atau tidak makan ketupat lebaran. Sangat mengejutkan sekali di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran ya komentar-komentarnya ketika yaitu menerka peluang PDIP masuk pemerintahan di sini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Triwul 82. Bagi Mega, koalisi dengan Prabowo tidak ada masalah asal benalunya dibuang ke laut. Ya, di sini dari Demokrasi Rasa Nepotisme, pengkhianatnya dibuang, steril. Di sini dari Farah, Prabowo di persimpangan jalan. Dulu butuh Wiwi karena jalan mulus menjadi presiden. Next butuh Mak Banteng untuk stabilitas pemerintahannya. Di sini dari 7-Eleven, tanda-tanda Mbah Howi ditinggalkan dan tanda-tanda Wapres diabaikan. Di sini dari SR, buat Prabowo masuk koalisi nggak masalah, tapi apa nggak malu sudah teriak-teriak ngafung kamu tapi luntur sendiri. Di sini dari Arwinda, bukan tentang nggak masalah atau masalah tapi prinsip, ya kali pemenang pileg nggak berani oposisi. Di sini berita gembira sepertinya untuk membuang Mukidi ke tempat, ya jika benalunya dibuang ke laut Indonesia akan damai. Ya seperti itulah, tetapi kita tidak tahu lagi ya besok seperti apa. Kalau kita lihat Pilpres 2024 ini sangat susah sekali menerka manuver-manuver politik di sini. Ya kita sudah paham betul lah, mulai pada awal Pilpres di situ banyak manuver-manuver politik yang mengejutkan, banyak manuver-manuver politik yang di luar dugaan dan bahkan juga di luar akal sehat. Entah di sini ada manuver apa lagi ya, tetapi apapun manuvernya lah, yang penting baik untuk rakyat dan juga negara. Tetapi yang lebih penting menurut saya sih, PDIP itu ya berada di luar pemerintahan, berada di oposisi. Menurut saya itu lebih bagus dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Jadi itu bisa mengontrol pemerintahan dari Prabowo Gibran. Ya sehingga bisa di jalur yang tepat, di jalur yang benar lah, kurang lebih seperti itu. Dan semua program-program dan juga janji-janji kampanyenya pada waktu lalu juga bisa terrealisasikan sesuai dengan harapan masyarakat. Itu yang lebih dipentingkan untuk saat ini, yaitu menjadi oposisi. Apalagi juga yang berada di luar pemerintahan menurut saya juga sangat sedikit sekali. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo di 2 periode, di situ hanya sedikit, hanya PKS dan juga Demokrat. Bayangkan, seharusnya di situ imbang lah antara koalisi dan juga oposisi. Menurut saya seimbang itu lebih bagus menurut saya. Ya tetapi apapun itulah, pada besok siapapun presiden dan wakil presidennya supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.